Om Swastiastu. Baik, melanjutkan perjalanan kita dari Puro Puncak Sinunggal. Sebelumnya Gua kita Raja juga dulu, di Gua Raja dulu. Dasar Buana. Nah, kita juga wisata religi Taksupoleng, Napak Tilas Taksupoleng. Nah, kita juga di Gua Raja juga sempat nanya-nanya juga ya sama pengempon pura Gua Rajanya, yaitu Pak Jero Nyoman. Pak Jero Nyoman kalau nggak salah. Nah, terus Pak Jero Eka di Puro Puncak Bukit Sinunggal. Nah, ada beberapa kisah yang menjadi cerita di sekitaran pura-pura ini. Pura-pura ini, nah, adalah salah satu sejarah menarik. Yaitu tentang Pura Peninjauan. Cikal bakal nanti Pura Peninjauan ini yaitu cerita cerita sejarah tentang Naga Gombang. Nah, dari versi sebelumnya sih dibilang Naga Gombang itu dari Jawa ya. Jawa seperti itu. Nah, kalau ditelisik dari ceritanya nih, kita nih bakal menuju ke tempat di mana beliau itu Naga Gombang ini menelan bukit ini ya. Dari janji katanya 1 kali, cuma karena tidak berhasil. 2 kali juga gagal. 2 kali gagal. Nah, akhirnya yang ketiga baru dipanah lah. Mungkin nanti kita langsung aja ke lokasi. Ini tidak terlalu jauh sih, ya. Ya, teman-teman, itu sangat-sangat menarik lah ceritanya nanti teman-teman, bahwa misteri Naga Gombang lah yang menelan puncak Bukit Sinunggal dia. Puncak Bukit Sinunggal. Jadi itulah ada beberapa litasi, ada beberapa versi. Jadi teman-teman nggak usah lah bingung aslinya dari Jawa apa dari Bali, kisah itu yang jelas poinnya yang nanti kita ungkap. Kemudian filosofinya nanti yang bisa kita ambil. Kayaknya teman-teman lebih seru kayaknya dari versi ini. Teman-teman lebih seru dari versi ini. Oke lah, nggak apa-apa, itu kita rangkum aja lah teman-teman. Biarkan misteri masih menjadi misteri. Karena di hutan masih banyak. Ini kita sambil duduk-duduk aja beli ya. Yuk. Jadi mungkin kita ingin menunjukkan juga bahwa di kisaran Pura Peninjauan ini pemandangannya itu sangat bagus, sangat asri. Masih kental juga. Ya, tapi jangan dipakai kemah lah. Ya, harus tetap dijaga juga. Jadi teman-teman kalau kesini mungkin pandangannya sangat indah dan bisa melihat sebagian kota Singaraja dari atas ini ya. Nah, sesuai dengan nama pura ini, Pura Peninjauan, jadi meninjau seluruh benar-benar kawasan di Buleleng. Oke. Dan informasi juga tadi kita sudah mohon izin ya kepada teman-teman, jadi kita sudah sembahyang, jadi mohon izin untuk mengungkap sejarah ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di Pura Peninjauan, benar. Nah di sini mungkin kalau teman-teman bisa lihat, mungkin mencoba langsung ke sini, pemandangannya sangat indah sekali teman-teman. Bisa langsung kelihatan jelas Singaraja lihat dari sini. Itu tuh kalau misalnya ada kapal-kapal musuh dari sinilah ditinjau gitu, bisa kelihatan. Mungkin itu. Oh gitu ya. Jadi sesuai dengan namanya lah, Pura Peninjauan. Meninjau. Pertama kita mengupas dari versi Naga Gombang dulu. Gombang. Jadi teman-teman, versi daripada Naga Gombang bahwa dipercayai Naga Gombang itu adalah mengatakan bahwa akan menelan Bukit Sinunggal 1 kali. Setelah itu tepat di tempat inilah titik ditelannya Bukit Sinunggal, tapi sudah 2 kali itu gagal, dipanahlah oleh beliau yang bersana di Pura Pererean. Itu menurut Jero Mangku Eka. Nanti kita next akan ke sana, Pura Pererean, sampai sana. Setelah dipanah, jadi beliau sebenarnya sebelum menelan itu ada istilahnya kaul, ada janji, ada sumpah. Kalau saya tidak bisa menelan Bukit Sinunggal satu kali, maka saya bersiap untuk dijadikan dasar bukit ini seperti itu teman-teman. Jadi setelah dilakukan 2 kali gagal, dipanahlah oleh beliau yang bersana di Pura Pererean, dan nanti kepalanya ada di Pura Gua Raja, kita sudah bahas tadi, dan ekornya ada di Bili teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu Bili itu tempatnya ada di daerah sana teman-teman. Nanti kita akan ke sana mencari titik ekor daripada Naga Gombang beliau. Iya. Kemudian Gombang setelah jadi pemerintahan yang namanya Tabendra Warmadewa beli, karena dulunya itu yang mengempon istilahnya Pura Sinunggal itu ada di daerah Air Tabar beli ya. Daerah Tabar, kemudian ada Banyu Buah daerah di Kebutaman itu mungkin beli. Jadi seringlah didatangi oleh perompak beli ya. Itu kan pinggir pantai teman-teman. Jadi setelah itu dipindahkanlah
apa namanya penduduknya menjadi masyarakat di daerah Tajun sekarang teman-teman. Jadi gini kita sekarang melihat dari sudut pandang halusinasi residual energi yang ya, Jero tangkap nih. Ya anggap aja itu berhayal, kalau itu benar berarti itu dari beliau, kalau salah murni dari kami seperti itu. Iya. Jadi yang dapat ditangkap bahwa tempat ini dulu sering dipakai untuk tempat pertemuan oleh tokoh-tokoh besar daerah Ertabar, kemudian namanya daerah Indra Pura, Depehe. Yang pertama itu era Sri Kesaru Warmadewa adalah 4 tokoh besar atau Ageni Sarma, Sri Naga, Bacar dan Tri. Jadi beliau sering melakukan dialog di sinilah untuk merapatkan mungkin yang bertugas di timur bagaimana keadaan di sana. Kemudian itu yang akan nanti dilaporkan kepada Maharaja Sri Kesaru Warmadewa yang ada di Singamandawa beliau. Kemudian tempat ini juga sering dipakai juga rapat-rapat era daripada Tribuana dan juga era daripada Suradipa, di mana yang memprakasai untuk mencari Maharaja Sri Suradipa untuk membuat prasasti baru lah. Jadi tempat ini sering dilakukan rapat-rapat di teman-teman. Jadi tempat ini muncullah ide-ide brilian seperti itu untuk bagaimana cara mengelola, bagaimana kemakmuran, kerukunan masyarakat yang ada di sekitar Tajun ini. Ide-ide kreatif, inovatif di sini lah. Dulu ini pos pemantauan. Ya itu selain itu juga teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang sukalah perjalanan spiritual, ayo mungkin malam hari lebih hening kita di sini. Mungkin nanti ada residual pesan-pesan yang dulunya sebagai ide-ide dari leluhur kita, leluhur Bali yang belum tersampaikan. Mungkin saatnya kita berusaha melengkapi hal-hal itu yang mungkin mampu kita seperti kan istilahnya banyak ide-ide yang belum sempat terlaksana. Nah mungkin ini nyambung lagi Jero mengenai cerita tentang Naga Gombang. Nah setelah Naga Gombang ini tidak berhasil menelan nih, artinya menelan dengan janji yang di awal diucapkan bahwa akan menelan 1 kali. Benar. Nah apa yang terjadi nih? Kan dipanah oleh beliau yang bersana di Prerian. Kemudian mengeluarkanlah darahnya itu menjadi tanah bara. Itu di Tajun dia, daerah Tajun. Kemudian dari tulang dan otaknya menjadi tanah putih. Di Tajun juga. Dekat dengan Pura Singajaya kalau nggak salah tadi dibilang. Nanti kita akan lanjut sesuai dengan arah arah angin lah kemana membawa. Semoga lah beliau berkenan untuk memberikan informasi yang nantinya kita dapat sebagai pakem kita nanti. Kan beliau ada lagi seputar tentang Pura Peninjauan mungkin ya. Apa yang mungkin kita bisa angkat lagi nih, Beli Jarot itu. Nah tadi kalau versi beliau yang bersama di sini adalah Ratu Ayu Mas Maktal teman-teman. Jadi Ratu Ayu Mas Maktal itu juga banyak versi teman-teman. Biarkanlah jadi misteri. Intinya sekali Ratu Mas Maktal sering memberikan petuah ketel itu kan ada ketel baus. Emas itu kemakmuran. Jadi tempat inilah munculnya ide brilian untuk mencapai kemakmuran. Ya, benar. Kita carinya di sana. Kita ambil sisi positifnya ya. Iya. Tadi kalau kita berbicara tadi masalah Naga Gombangnya juga, kalau ekornya ada di Bile, mungkin itu pelinggihannya katanya ada di pinggir jalan. Ada di Ponasem. Sekarang sudah mulai ada pelinggihannya dibuatkan pelinggih juga di sana. Karena itu dari versi. Nanti kita akan ke sana juga beliau. Nanti kita juga akan mampir di sana untuk buka-buka. Dan juga sekali lagi versi Naga Gombang itu ada 2 seperti saya katakan tadi. Teman-teman monggo mau percaya yang mana, ayolah. Yang penting intinya sekali bahwa poin plusnya kesombongan akan membuat kita hancur. Gitu. Jadi dengan kesombongan bahwa Naga Gombang akan bisa menelan bukit ini katanya 1 kali, ternyata dengan di luar kemampuan beliau gitu. Akhirnya dengan kesombongan itu menjadi hukuman balik bagi dirinya. Makanya nanti nyambung di Tirta Pinggit di Goraje. Artinya kesombongan itu bagian daripada ada semali yang harus dihilangkan. Ada Tirta Pinggit, nanti nyambung ada Tirta lagi di Tanah Putih beliau. Ada Tirta lagi. Itu nanti teman-teman kita akan terus koreksi kulik-kulik sejarah tentang apa itu peninggalan yang lelangit yang ada di tanah Bali. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas mengenai sedikit cerita sejarah mengenai Naga Gombang yang ada di Pura Bukit Sinunggal. Itu terletak di Bukit di Pura Peninjauan. Masih di kawasan Pura Puncak Sinunggalnya. Benar. Ya, mungkin
mungkin akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Jangan lupa like, share, dan subscribe nih. Ingat nih teman-teman, like, share, pancingan. dan subscribe channel Raksu Bola agar kami terus bisa berkarya. Begitu juga mohon koreksi, mohon bimbingan, dan mohon doa restu juga biar kami bisa terus berkarya dan memberikan hasil yang terbaik. Iya, benar. Mungkin akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.